Shalom semuanya. Ya, saya bersyukur bagi Tuhan kita dapat bersekutu dengan firman Tuhan. Sekarang ini kita hanya terdiam di dalam pikiran-pikiran masing-masing, tapi semakin banyak kita dengar firman-Nya dan firman Tuhan dan hati Tuhan memulai masuk ke dalam hati kita. Barang siapa di antara Anda itu sudah jauh berbeda jika kita tinggal di dalam diri sendiri dan masuk ke dalam firman Tuhan. Dengan kasus apa saja kita akan menerima banyak harapan, selalu syukur, dan hidup sukacita dan kegembiraan. Hari ini kita baca Kejadian pasal 27, mulai ayat 1 sampai 29, kita baca. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribkah mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Setelah Esau pergi ke padang, memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribkah kepada Yakub anaknya, "Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakangmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang ku perintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribkah ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolah-olahkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkanlah saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribkah mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau.
belakangnya. Ishak hendak memberkati dia. Tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi, dekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga agar anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia. Katanya, "Sungguhnya bau anakku adalah berbagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Sampai 29 kita baca. Ya, hendak saya membaca seluruh kitab Kejadian pasal 27, tapi itu terlalu panjang, saya hanya baca bagian depan saja. Pada saat kita baca kitab, ada beberapa kehendak yang Tuhan mau sampaikan kepada kita kan? Dan yang lebih penting adalah karena pikiran Tuhan sudah berbeda dari pikiran kita, jadi Tuhan mau memberikan dan mengirim hatinya melalui firman ini biar kita menjadi satu hati, sama hati dengan Tuhan. Jika kita berpikir ada banyak zamannya atau eranya, dan ahli-ahli Taurat berkata, kita berkata, ada zaman, era untuk hukum Taurat, dan ada era untuk kasih karunia. Apa era untuk hukum Taurat adalah mereka hidup menurut hukum Taurat. Mereka berada di bawah hukum Taurat, dan jika melanggarkan hukum Taurat akan dihukum mati. Jadi pada saat Tuhan memberi 10 hukum kepada orang, memang alasan Tuhan memberi hukum Taurat adalah sangat-sangat simpel. Jika kau melakukan semua hukumku, akan diberkati dan menerima kasih karunia. Jika tidak, akan dikutuk. Dan Tuhan sudah tahu kita tidak akan diberkati oleh melakukan hukum Taurat. Tetapi, kenapa Tuhan berkata kita harus melakukan untuk diberkatinya? Yang penting adalah kita sudah jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan harus menyelamatkan kita dari dosa. Jika kita bisa melakukan hukum Taurat dan hidup baik, nggak apa-apa. Tapi dalam pandangannya Tuhan, di antara orang tidak sama sekali ada yang dapat dibenarkan, diberkati oleh melakukan hukum Taurat. Tapi kenapa Tuhan memberi hukum Taurat kepada kita? Jawabnya memang sangat-sangat sederhana, simple. Karena kita butuh hukum Taurat biar kita mengenal dosa. Untuk Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita orang berdosa, jadi Tuhan memberi hukum Taurat. Tuhan tidak sama sekali berkata, jagalah dan diberkati. Tuhan sudah tahu bahwa kita tidak akan melakukan hukum Taurat, kita semuanya orang berdosa. Tapi, jadi tidak melakukan hukum Taurat dan diberkati. Tetapi hanya menerima berkat dari anugerah Tuhan Yesus. Jadi sejak kejadian, Tuhan telah menyatakan bayangan Yesus Kristus dalam visi sama nubuatannya, dan telah jadwalkan dan menentukan oleh kematian Yesus kita telah akan diberkati. Jika kita semua dapat melakukan hukum Taurat, kita tidak lagi orang berdosa,
Jadi kita pasti akan terima berkat. Tapi di antara kita manusia tidak sama sekali yang dapat melakukan hukum Taurat. Nah, jadi Roma berkata tentang hukum Taurat, katanya, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa maksudnya hidup di bawah hukum Taurat? Mereka yang melanggarkan hukum Taurat adalah yang berada di bawah hukum Taurat. Contohnya, katanya Tuhan jangan berbohong, jangan saksi dusta. Kenapa menetapkan hukum itu? Karena ada yang sudah berbohong. Jika tidak ada orang yang berbohong di atas bumi ini, ya hukum Taurat itu enggak dibutuhkan. Jangan berzina, kata Tuhan. Kenapa hukum itu dijadikan? Karena mereka sudah berzina. Akhirnya Tuhan suruh perintahkan jangan berzina. Jika tidak sama sekali ada yang berzina, memang hukum Taurat jangan berzina enggak ada. Katanya jangan mencuri. Saya memberi contoh di sini, ada yang pendeta muda di sini, saya bilang jangan berbohong. Maksudnya apa? Dia pernah berbohong. Ya kan? Jangan berbohong. Kapan saya berbohong, Pak Pendeta? Ya, dengan begini akan tabrakan. Di dalam kata jangan berbohong, artinya dia sudah berbohong. Kata jangan mencuri, maksudnya dia sudah mencuri. Jangan berzina, katanya sudah berzina dia. Apa yang terdahulu, perbuatan dosa atau hukum Taurat? Hukum ini ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena pembuatan kejahatan menambahkan hukum Taurat. Jadi Tuhan berkata jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, jangan mengingini. Jika Tuhan berkata sedemikian, artinya manusia sudah berzina, sudah saksi dusta, sudah mengingini. Jadi, pada saat Tuhan berkata jangan berzina, karena ada yang sudah berzina, kata Tuhan jangan berzina, maksudnya orang ini sudah berada di bawah hukum Taurat. Jika dia sudah berada di bawah hukum Taurat, bagaimanapun dia berusaha melakukan hukum Taurat dengan baik-baik, dia tidak sama sekali akan menjadi baik dan kudus. Kepada yang mereka di bawah hukum Taurat, oleh sebab itu, mereka sudah berbuat dosa, walaupun mereka tidak lagi berbuat dosa ke depan, tetapi sudah ditetapkan menerima hukuman Tuhan. Jadi era hukum Taurat dan juga ada eranya kasih karunia. Nah, sekarang kita semua sudah berbuat dosa, melanggarkan hukum. Jika kita tidak sama sekali melakukan berbuat kejahatan, jika kita masuk ke kerajaan surga, tidak bisa karena kita sudah berbuat dosa. Jadi untuk Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, Dia harus kasih tahu kepada kita bahwa kita menjadi orang berdosa biar kita dapat diselamatkan. Jadi tujuan yang Tuhan mau memberi hukum Taurat bagi kita adalah biar Tuhan mau mengenalkan kita orang berdosa. Di Roma 3 berkata, ayat 20 berkata, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi untuk kasih hukum Taurat tidak bermaksud melakukan baik dan menjaganya dan hidup kudus. Tapi untuk Tuhan kasih tahu kita orang berdosa. Dengan tujuan ini Tuhan kasih hukum Taurat. Jika pada saat kita mengenal dosa, kita datang kepada kayu salib Yesus dan terima kasih karunia dan terima keselamatan. Jadi kita tidak akan diberkati oleh melakukan hukum Taurat. Tadi Kejadian 27. Di situ Esau sama Yakub datang kepada ayahnya untuk diberkati. Dan di situ ada dua cara untuk diberkati. Esau adalah yang baik buruan.
Lalu dia menangkap binatang di padang, lalu membawa dan mengolahnya makanan dan membawa kepada ayah dan diberkati. Artinya itu hasil usaha dia, pekerja dia. Ada yang lain namanya Yakub. Apa yang dia melakukan? Dia tidak sama sekali melakukan apa-apa. Tapi yang kambing yang sudah dibesarkan di tempatnya hanya membawa. Ibunya telah memasak semua segalanya. Dan terima berkat. Ini cara kedua untuk Yakub. Dulu saya masih belum tahu tentang Alkitab dengan baik-baik. Yakub ini sudah berbohong. Tapi Esau dia mentaati kepada kata ayah. Tetapi kenapa Yakub diberkati, Esau disingkirkan? Kenapa? Ini nggak bisa ngerti. Jadi seperti yang tadi berkata, era hukum Taurat, era untuk kasih karunia. Ini dapat berkata Yeremia 31. Yeremia 31, ya Tuhan sudah berkata hukum Taurat. Dan pada Kejadian pasal 20, Tuhan telah memberi hukum Taurat, 10 hukum, tapi tidak sama sekali yang menjaganya, melakukannya. Jadi, jika Tuhan menghukum manusia dengan hukum Taurat, tidak sama sekali orang yang dapat selamat hidup di dunia ini. Ayo, coba kita berbicara tentang ini. Tuhan Yesus, dia ajar di bait suci. Ahli Taurat sama orang-orang Farisi membawa perempuan tangkap dalam perzinahan. Dan berkata dia, guru, perempuan ini tangkap dalam perbuatan zina. Musa dalam hukum Taurat berkata, perempuan ini dilemparkan batu. Apa pendapatmu? Apakah saya lempar batu enggak? Jadi, Yesus tidak berkata apa-apa, membungkuk dan menulis dengan jarinya. Lalu dia berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Artinya, di situ kecuali Yesus tidak ada yang dapat melempar batu kepadanya. Dan mereka kabur. Maksudnya mereka semua sudah melanggarkan hukum Taurat. Mereka pun melanggarkannya, tapi mereka yang mau melemparkan batu. Akhirnya mereka terasa bersalah dan kabur. Jadi dengan ini, kedua caranya untuk terima keselamatan Tuhan, bahwa untuk melakukan hukum Taurat dengan baik-baik, akhirnya terima keselamatan dan diberkati. Atau walaupun dia tidak bisa melakukan hukum Taurat, tapi oleh kasih karunia Yesus dan diberkati dan diselamatkan. Jadi untuk Tuhan kasih tahu kita orang berdosa, untuk itu memberi hukum Taurat dan menciptakan era hukum Taurat. Mulai hari hukum Taurat turun kepada manusia. Itu berkata sebelum Al-Masih 1491. Pada tahun sebelum Al-Masih 1491 tahun, orang Israel keluar dari Mesir. Pada saat itu, tiba di dalam perjalanannya, Musa dapat 2 loh hukum Taurat dari Tuhan di Gunung Sinai. Setelah turun hukum Taurat, orang terus dihukum mati. Yang pertama, mereka menari dengan membuat lembu emas dan 3.000 orang mati. Nah, setelah itu terus ada kematian. Ada yang berbuat zina dilempar batu dan memotong kayu pada hari Sabat dihukum mati, seterusnya. Jadi Tuhan sudah tahu sejak mulanya orang ini akan berbuat dosa. Jadi dia sudah tahu akan mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia. Untuk itu ada satu hal yang dibutuhkan kita diselamatkan, bahwa kita harus tahu kita sudah berbuat dosa, kita adalah orang berdosa. Untuk mengenalkan itu, kasih tahu itu, Tuhan memberi hukum Taurat. Kata Tuhan apa? Hukum Taurat berkata ditujukan kepada mereka yang ada di bawah hukum Taurat. Biar tercantum setiap mulut dan berada di bawah hukuman Allah. Nah, jadi tanpa hukum Taurat,
kebenaran Allah dinyatakan. Tuhan telah memberi hukum Taurat biar kita mengenal dosa. Setelah itu, walaupun kita berbuat baik-baik sekali, tapi tidak akan dibenarkan. Jadi kita harus datang kepada Yesus dan dibenarkan oleh kasih karunia Yesus. Inilah jalan yang Tuhan siapkan untuk kita. Tapi banyak orang terus salah berpikir bahwa mereka berbuat baik akan diberkati. Tapi untuk melakukan hukum Taurat, hanya manusia dapat kutuk. Jadi apa yang Tuhan mau kasih tahu bagi kita adalah kita tidak akan terima keselamatan dan diberkati oleh melakukan hukum Taurat. Harus Yesus datang dan Dia membuat kita sempurna biar tidak tercacat, berdiri di depan Tuhan dan diberkati dan diselamatkan. Inilah jalan Tuhan yang siapkan bagi kita. Jadi kita hanya memandang dengan pandangan hukum Taurat, ya pasti Esau harus diberkati. Yakub yang berbohong seharusnya dia terkutuk, ya kan? Tapi di dalam kitab, Esau dapat kutuk, tapi Yakub adalah yang terima berkat. Nah, dengan cerita ini, apa yang Tuhan mau kasih tahu bagi kita adalah kita melakukan baik, melakukan hukum Taurat, dan berbuat baik, dan akan diberkati. Kalau begitu, maksud Tuhan, ya, kalau berjalan itu kamu akan terkutuk. Tapi jika kita tidak melakukan apa-apa, tetapi jika maju kepada Tuhan dengan persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib, akan diberkati. Untuk mengajari ini, Yakub tidak melakukan apa-apa, hanya membawa 2 ekor kambing kepada ibunya. Ibu mengolah semua dan disiap oleh ibunya semuanya, dan membawa ini kepada ayahnya, dan dia diberkati. Kenapa Tuhan berkata hal ini di Kejadian? Karena manusia telah berbuat dosa. Kepada manusia yang telah berbuat dosa, jika dia melakukan hukum Taurat, dosa itu akan diampuni? Tidak mungkin. Karena mereka sudah berbuat jahat, harus dihukum. Jika mereka melakukan hukum Taurat mulai sekarang, itu tidak berarti yang pelanggaran hukum Taurat yang jadi itu dihapuskan. Tidak mungkin. Dosa kita tidak akan diampuni oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya darah Yesus di atas kayu salib sajalah dosa kita akan diampuni. Setelah kita sadar melalui hukum Taurat bahwa kita orang berdosa, kita tidak tertinggal. Yang harus melakukan hanya darah Yesus di atas kayu salib. Semua dosa kita akan diampuni pada saat kita terima dengan iman itu. Itu caranya kita diselamatkan. Pada hari Pentakosta, di Kisah Para Rasul, Paulus berkata, bertobatlah dan menerima pengampunan dosa. Ya, mengaku kamu sudah berbuat dosa. Dan lalu, ya, bertobat tadinya. Itu mengaku dan sadar dia sudah berbuat dosa. Tapi memang kita semua sudah berbuat dosa kan? Semuanya telah berbuat dosa. Kita orang berdosa. Tapi banyak orang sekarang ini masih ditipu oleh iblis. Ya, memang aku berbuat dosa, tetapi jika saya berusaha hidup baik-baik, akan menjadi baik, akan diberkati, akan masuk kerajaan surga, kiranya gitu. Tapi tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah oleh melakukan hukum Taurat. Untuk hidup baik-baik dan dibenarkan, dikuduskan itu tidak berguna. Satu ketika, saya ajar firman Alkitab di dalam gereja kami. Saya berkata, di dalam hati manusia tidak ada yang baik. Nah, memang orang dengar itu tidak senang, itu kan? Aku sudah pernah berbuat yang baik. Aku telah berbuat sesuatu yang bagus. Aku telah mempersembahkan perpuluhan. Aku berdoa dalam berpuasa. Aku membantu orang yang miskin. Aku hidup dengan baik-baik kiranya.
Tapi apakah ini yang baik enggak? Tapi Alkitab berkata, semua telah berbuat dosa. Tidak ada yang benar, tidak sama sekali tidak. Satu ketika, pada saat kami belajar kitab Kejadian, kitab berkata pada saat Bahtera Nuh, Tuhan berkata ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, di dalam cerita ini, dalam pandangannya Tuhan, kelihatannya Tuhan, kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini kata Tuhan. Kenapa? Tapi manusia tidak berkata begitu. Kata manusia beda dari kata Tuhan. Ya, memang saya sudah berbuat jahat, tapi juga saya pernah berbuat baik. Aku pernah membantu yang miskin. Ini kiranya kita manusia, kan? Sebab itu, orang berpikir diri sesuatu yang baik. Jika saya menambah kebaikan-kebaikan yang lain, seperti ada yang timbangan, jika berbuat jahat akan turun yang sebelah sisi yang jahat ini, jika berbuat yang baik akan menambah banyak nilai, akan masuk kerajaan surga. Kiranya begitu. Tapi kata Tuhan tidak sama sekali tidak. Di dalam hati manusia tidak sama sekali ada yang baik. Jadi saya mau berkhotbah tentang ini. Dulu ada seorang ibu yang bisnis apotik. Katanya dia mau tanya, ada yang pertanyaan, Bapak Pendeta. Ada apa? Saya tanya. Ibu ini adalah membuka toko obat apotik di daerah yang orang-orang miskin. Di situ dia jual obatan. Sana ada banyak orang yang miskin. Dan ada mereka yang harus meminum obat secara rutin. Tapi oleh karena kekurangan uang, orang ini tidak datang beli obat. Dan dia telepon, apa kabar? Dia tanya, iya kabar baik. Kemungkinan ini sudah habis obatmu enggak? Oh ya, sudah habis ibu. Kenapa enggak datang untuk beli obat? Katanya enggak punya uang. Jadi ibu ini berkata, coba datang dulu. Dan dia datang. Dan dia berkata bahwa ini bukan pilihan kamu minum obat atau tidak. Jika kamu minum obat tapi berhenti, penyakit itu akan sudah terbiasa kepada obat ini. Setelah sudah dibentuk antibiotik ini, walaupun menambah banyak obat tidak akan berguna, akan mati kamu. Jadi minum dulu obatnya. Jadi dia jelaskan hal ini. Jadi seperti yang tubuh manusia mempunyai imunisasi, jika ada penyakit yang lain datang akan dikenalkan, kan? Seperti penyakit juga mempunyai imunisasi diri sendiri. Jadi setelah dikasih obat yang kuman, bakteri, penyakit mati. Tetapi setelah berhenti minum obat, bakteri akan dihidup kembali, kan? Lalu bakteri ini sudah mempunyai imunisasi kepada obat. Setelah itu, walaupun dia terus minum obat seterusnya, tapi penyakit itu tidak akan selesai. Seperti tuberkulosis. Ada seorang anak perempuan yang muda, dulu dia kena tuberkulosis. Dan dalam minum obat itu, kiranya dia sudah sembuh, dia tidak mau minum obat lagi. Tapi sekitar setahun lagi, penyakit itu berkembang lagi. Lalu penyakit ini sudah mempunyai imunisasi kepada obatnya. Bagaimanapun dia minum obat seterusnya, tapi tidak akan sembuh. Jadi perempuan ini, ibu itu jelaskan ini kepada penyakit. Dan dia berkata, ya ibu, terima kasih, tapi maaf kami nggak punya uang.
Dan ibu berkata harus minum obat dulu. Oke, baik. Kalau gitu, ambil obat dulu. Jika nanti sudah ada uang gantinya. Baik. Kalau begitu, apakah semua mengembalikan uang untuk obat? Tidak. Ada yang dapat uang dan mengembalikannya gantinya. Tapi ada banyak juga sudah ambil obat tapi tidak ada uang. Akhirnya tidak dikembalikan. Jadi dia sudah tahu kemungkinan tidak akan terima uangnya, tapi dia kasih obat dulu. Lalu ibu itu berkata, Pak Pendeta, apakah ini hal yang baik enggak? Kiranya saya takut dia mati, jadi saya membayar dulu, kasih obat kepadanya. Sudah ada kemungkinan tidak terima uang. Memang ada yang mengganti uangnya, tapi ada yang banyak masih miskin tak bisa ganti. Tapi aku terus berbuatnya gitu. Saya jelaskan kepada ibu itu. Ya saudari, berpikir gitu memang baik. Tapi kata Tuhan apa? Alkitab berkata, di dalam hati manusia tidak ada yang baik. Tidak sama sekali baik. Apakah ini benar enggak? Baik enggak? Katanya ibu, dan saya jelaskan lagi. Satu ketika saya pimpin acara di Chicago, Amerika. Ada seorang saudari di gereja Chicago. Dia adalah yang jual kalung dan cincin begitu. Dan saudari itu adalah yang jual kalung saduran. Lalu dia membawa banyak kalung saduran yang sebanyak begitu. Dan memberi kepadaku dan dia pergi. Karena saya sudah banyak naik penerbangan dan kadang ada banyak waktunya mepet. Kadang keterlambatan pesawat, harus mengganti pesawat. Kalau begitu sudah dekat waktunya untuk keluar darinya, saya harus masuk imigrasi secepat mungkin dan keluarnya. Tapi jika ada yang sesuatu diperiksa di bea cukai akan menjadi masalah kan? Jadi biasanya untuk masuk ke dalam pesawat, biasanya saya mengeluarkan semua yang bahan-bahan kayak besi yang diperiksa X-ray dan keluarkan dulu. Tetapi kayak saudara, kalung emas sadur itu sebanyak mungkin pasti mereka akan memeriksanya. Lalu saya keluarkan itu dari tasku dan tinggalkan di kamar dan naik penerbangan. Setelah saya tiba di kota Seoul, pegawai bea cukai berkata, apakah ada yang lapor? Oh, enggak ada. Katanya, apakah saya bisa periksa tas Bapak? Saya kasih kepadanya. Setelah dia buka, ada banyak sekali kalung emas ada. Saya takut, terkaget. Jika ini sudah terbuka, mungkin akan diheboh di Korea kan? Pendeta Oxford Park, dia mengimpor ilegal kalung emas yang banyak. Aduh, saya terasa bingung. Kemungkinan ada saudara yang baik hati. Ya, pendeta pagi ini sudah lupa membawanya dan dia masukkan di dalam tasku. Saya sungguh keluarkan dari tasku, tapi ada yang masukkannya. Jadi saya merasa agak bingung. Dan pegawainya berkata, Bapak harus lapor dulu. Dan saya berkata kepada dia, Bapak, tadi saya keluarkan ini, mungkin ada yang lain masukkan di dalam tasku. Ini saya dikasih hadiah, tapi aku saya tangkap dari bandara, jadi saya keluarkan dulu, tapi ada yang masukkannya. Tapi masalahnya, itulah apa? Kalung emas yang berharga kan? Jadi saya tanyakan kepada dia, ini bukan emas murni. Ini adalah saduran. Katanya ini kelihatannya emas murni. Oh, ini kebetulan bukan. Jadi memang orang Korea mereka suka emas murni pakai kalung itu. Tapi di Amerika jarang pakai yang murni.
Karena Korea tetap aman. Jadi pakai emas murni nggak apa-apa. Tapi di Amerika pakai kalung emas yang murni, waduh, pasti akan ada dicuri. Ini pasti atas aturan. Jadi pegawai bea cukai berkata, ya Pak, maaf sekali, tapi kami masih belum bisa membagikan apakah ini murni atau yang sadur. Waduh, saya juga merasa bingung. Saya pun nggak bisa dikasih tahu apa yang ini benar enggak kan. Jadi biasanya orang Amerika mereka jarang pakai emas murni. Siapa yang suka emas murni adalah orang China sama orang Korea. Orang Amerika tidak sama sekali akan pakai kalung emas yang murni. Jadi saya merasa bingung, nggak tahu apa yang harus melakukan. Lalu saya berkata, apakah Bapak bisa ambil satu pisau? Oh iya, saya bisa, Pak. Tadi yang membawa satu pisau. Saya bilang, tolong sekarang ini. Apakah saya boleh menggarukkan? Ya, menggosoknya. Begitu, boleh, nggak apa-apa. Dan lalu dia menggosok luarnya supaya ternyata emas, tapi setelah itu ternyata besi yang biasa kan. Jadi ini bukan emas murni tapi yang saduran. Nah, saya ceritakan ini kepada yang ibu yang tadi pimpin apotik. Yang emas murni, kalung yang murni itu, walaupun menggosok sampai habis-habisan, selalu harus keluar yang emas murni saja. Jadi cincin yang murni, emas murni, walaupun menggaruk atau mengosok, seharusnya keluar yang emas sendiri. Tapi kulitnya kelihatannya emas, tapi di dalam isinya, jika ada ketemu besi lain, itu bukan yang murni kan? Jadi tadi saya menciptakan satu kata baru, adalah kebenaran yang disadurkan. Kenapa? Jika dia terus tidak akan berhenti, hati yang baik itu keluar daripadanya, tidak akan berhenti dan selamanya, ya mungkin itu emas murni, seperti emas murni itu kebaikan murni. Kita pun kadang jujur, kadang kudus, kadang baik, kadang mengasihi sesama manusia. Tetapi itu selalu berubah kan? Ya benar enggak? Kalau begitu itu bukan kebaikan murni, tapi yang saduran. Kelihatannya baik, tapi di dalam isi hatinya sebanyak mungkin kejahatan tetap berada. Tapi Tuhan tidak akan ditipu dari kulitnya. Tuhan sudah tahu apa isi hati kita. Akhirnya bagaimanapun kita berusaha melakukan baik, tapi Tuhan tidak akan percaya. Jadi kenapa Tuhan memberi hukum Taurat adalah, maksud dan tujuan memberi hukum Taurat bagi kita adalah untuk mengenal dosa kita. Jika kita tidak punya hukum Taurat, nggak tahu kita punya dosa nggak kan? Itu tidak bermaksud kita melakukan dan menjadi benar. Karena upah dosa ialah maut. Tidak sama sekali ada yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi kita telah ditentukan, dihukum, dan dibinasakan. Walaupun kita melakukan baik, tetapi sudah akan dibinasakan. Tetapi yang penting adalah Yesus datang untuk menerima hukuman ganti kita. Memang kita semua berdosa. Ada yang 10, ada yang 100 kali, ada yang 1000 kali, ada yang 10.000 kali. Dan ribuan kali yang tidak bisa terhitung dosa yang kita berbuat. Tapi di situ ada dua. Orang yang melakukan yang baik untuk diberkati, tetapi sebenarnya kita tidak melakukan baik. Jadi, hanya oleh anugerah Yesus, orang dapat dibenarkan. Ada dua macam orang begitu. Jadi di Kejadian pasal 20 yang tadi, orang seperti Esau melakukan sesungguhnya dengan diri dan dibenarkan oleh ayahnya. Ini seperti Esau berpikir begitu. Tapi Yakub apa? Aku ini ya
tidak bisa melakukan yang permintaan dari ayahnya. Tetapi ibuku telah siapkan semua untuk saya maju kepada ayah dan dia hanya membawa itu saja. Awalnya saya membaca kitab, cerita ini tidak bisa dimengerti. Dengan standarku, dengan pandanganku, Esau harus dibenarkan, diberkati, bukan Yakub. Dialah yang mentaati kata ayahnya dan berusaha mengolah makanan dan sampaikan kepada ayahnya. Apakah memburu binatang gampang enggak? Tidak gampang. Menanam panah, jika panah itu akan dikena di kakinya, walaupun dikena, tapi dia akan lari juga kan? Memang tidak secepat seperti biasa, tapi dia akan ke lembah, naik ke hutan, dan pergi ke mana saja, dan kejar dia pun capek sekali. Kemungkinan 2 kilo, 3 kilo jauhnya dia lari, kabur. Jika dia mati di atas puncak gunung, ya, dan yang binatang yang besar itu biasanya berat sekali, dan itu membawa dan 2-3 kilo turun ke bawah kaki gunung dan sampai ke rumah itu pun sulit sekali. Dan harus kelingatan, habis-habisan dia melakukan semua segala perintah ayahnya. Tapi masalahnya, apakah Esau tidak pernah berbuat dosa? Dia juga berbuat salah. Jadi walaupun dia mentaati kepada perintah ayah, itu maksudnya dia sudah dibenarkan karena dia juga berbuat dosa. Ya, seperti dia kita melakukan Taurat, berusaha melakukannya baik-baik, itu ya semuanya tidak sia-sia. Semua telah berbuat dosa, kata Tuhan. Mungkin Anda tidak berpikir begitu. Ya, kita berbuat dosa, tapi sudah berbeda dari yang lain. Dulu saya ikut gereja juga. Sering pada malam ketemu dengan teman-teman, pergi tempat yang pertanian untuk mencuri melon. Saya sudah berbeda dari yang lain. Ada teman-teman hanya menginjak batang dan daunnya dan melonnya mati. Dan teman-teman ambil, bahkan jika tidak manis, buangnya. Saya tidak melakukan begitu. Saya membungkuk sedikit-sedikit, diam-diam, dan hati-hati masuk ke dalamnya. Walaupun saya masuk untuk mencurinya. Jika saya menginjak di batangnya dan membunuh, mati itu, yang semuanya mati kan? Jadi saya dulu, cium dulu, ada yang sudah matang, itu saja yang saya ambilnya. Memang ini semuanya pencuri, tapi kira aku pencuri yang lebih baik dari yang lain. Tetapi apakah aku pencuri enggak? Apakah ini bukan dosa? Kiranya saya dulu begitu. Ya, walaupun saya berbuat jahat, tapi sudah beda dari kamu. Kamu adalah yang jahat sekali. Saya tidak begitu jahat. Hanya saya mengambil 1-2 saja yang makan dan keluar. Ini apa? Pencuri yang baik kan? Tapi semuanya tetap berdosa. Semuanya tetap berdosa. Oleh sebab itu, pada saat kita maju kepada Tuhan, kita semuanya orang berdosa, kita harus melewati kasih karunia. Kita harus melewati darah Yesus Kristus. Jika kita melalui Yesus Kristus, dosa apa saja yang kita berbuat akan diampuni. Dengan itu kita dapat masuk kerajaan surga. Tetapi ada yang berkata, seperti Esau, kiranya dia, walaupun begitu saya berbuat baik. Ya, memang saya berbuat dosa dulu, tapi tidak begitu jahat. Ya, memang aku berbuat salah, tetapi tidak begitu jahat dari yang lain. Ada banyak yang berpikir begitu. Tetapi, apa saja dosa yang kita berbuat, kita tidak akan dibenarkan oleh melakukan yang baik. Jadi kita seharusnya maju melalui darah Yesus untuk mengampuni dosa kita. Seperti Esau melakukan semua segala sesuai dengan kata ayahnya, tetapi apakah dia sudah tidak sama sekali punya dosa? Dia pun punya dosa.
Apakah dia telah bisa mengampun dosanya sendiri? Tidak mungkin. Harus Yesus mengampun dosanya. Jadi di sini ada dua cerita kita dapat adalah Yakub. Ia sudah berdosa. Dia telah ditentukan terkutuk. Tetapi ibunya telah mempersiapkan untuk Yakub terima berkat oleh ayahnya. Ayah tertipu. Oleh dengan ini, Yakub terima berkat. Tapi Esau masuk kepada ayah dengan perbuatan baik diri sendiri, tapi dia ditolak dan dikutuk. Tuhan mengutuk Esau dan memberkati Yakub karena tidak bisa memberkati dua-duanya. Kamu akan menjadi hamba dari adikmu, saudaramu, dan mengutuk kepada Esau. Kenapa Tuhan berkata begitu? Sekarang banyak orang berfikir walaupun kita berbuat dosa, tapi jika berusaha melakukan baik, Tuhan akan membenarkan, mengindahkan aku. Dengan kiranya ini, mereka menghitung, mempersembahkan banyak, membantu orang miskin, dan berpuasa. Jika kita menganggap ini, kita akan ke neraka. Walaupun kita berbuat sesuatu baik, itu tidak berarti dosa yang kita berbuat akan dihapuskan. Tetapi banyak orang berfikir, karena saya berusaha untuk melakukan baik, mungkin saya akan masuk kerajaan surga kiranya. Tapi tidak, sama sekali tidak. Tidak bisa masuk kerajaan surga. Jadi semua yang kita berbuat adalah dosa, kata Tuhan. Dosa yang besar atau kecil, itu nggak masalah, tetap dosa. Seperti yang berpikir, ya memang aku berbohong, tapi tidak begitu jahat dari yang lain. Ini kiranya kita sendiri. Tapi tetap kita semua orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan darah Yesus di atas kayu salib sajalah satu-satunya jalan kita menerima pengampunan. Tapi banyak orang berfikir bahwa mereka berbuat yang baik, jadi akan diterima. Tidak mungkin. Seperti yang orang jatuh tangan penyamun. Bagaimana dia? Seperti ahli Taurat di sana. Ahli Taurat datang kepada Yesus, apa yang ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, ini tidak bisa berkata olehnya dengannya. Apakah dia hanya berbuat baik saja? Tidak, dia pun sudah berbuat jahat. Jadi kepada yang berbuat jahat, bagaimanapun dia berusaha berbuat baik, tetap dia tertinggal orang berdosa. Jadi untuk manusia melepaskan dosanya harus melalui kayu salib Yesus. Bagaimana? Darah Yesus di atas kayu salib telah ditumpah karena dosa kita, dan dengan darahnya dosaku telah diampuni. Dengan iman ini melewati kayu salib Yesus, kita memang sudah berdosa, tapi semua upah dosa telah dilunasi di atas kayu salib. Sekarang banyak gereja salah ajar tentang kita. Tentang apa? Mereka ajar bahwa kita adalah orang berdosa. Apakah kita orang berdosa? Apakah kita orang berdosa enggak? Jika saudara kita adalah orang berdosa, apa artinya kayu salib Yesus? Apakah dia mati sia-sia? Apakah dia gagal mengampuni dosa kita? Pada saat Tuhan Yesus mengampuni dosa kita di atas kayu salib, berapa banyak? 10%? 20%? 30? 40%? Tidak. Dia mengampuni semua dosa kita. Jika Tuhan mengampuni semua segala dosa kita, kita orang berdosa atau tidak? Tidak mungkin kita orang berdosa. Jika Tuhan tidak mengampuni semua dosa kita, dan Dia hanya mengampuni sedikit saja, apa gunanya itu? Walaupun satu dosa pun berada di kita, kita tidak masuk kerajaan surga. Tapi Yesus sungguh mengampuni segala dosa kita. Ada yang berkata, Tuhan Yesus mengampuni dosa asal kita, dan dosa perbuatan diri harus mengampuni sendiri, meminta ampun sendiri. Tapi,
dosa tidak akan dihapuskan oleh pengakuan. Karena Imamat 17 ayat 11 berkata, "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa." Jadi apa? Bukan pengakuan, tetapi nyawa makhluk akan mengampuni. Dan Ibrani 9 ayat 22, "Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa hukum penumpahan darah tidak ada pengampunan." Jadi dosa akan diampuni pada penumpahan darah. Oleh sebab itu, Yesus menumpah darah di atas kayu salib untuk kita. Dia telah menumpah darah, dengan itu telah mengampuni dosa kita untuk sempurna. Tapi orang ditipu karena mereka masih ingat perbuatan dosa, jadi kiranya masih ada dosa. Tapi apa yang sayang sekali adalah mereka bernyanyi, bukan emas atau perak harta yang akan sia-sia, kita tidak akan terima pengampunan dosa, tetapi hanya darah anak domba Allah Yesus Kristus. Oleh darahnya kita terima pengampunan dosa, disucikan. Hanya oleh darahnya kita menerima pengampunan, disucikan. Dan lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan, tolong ampunilah dosaku ini." Ada yang berkata juga, Tuhan Yesus mengampuni dosa asal kita, tapi dosa sehari-hari, perbuatan kita harus meminta ampun. Jadi banyak sekali orang yang tetap mengikuti gerejanya, tapi masih tertinggal sebagai orang berdosa. Tuhan Yesus telah berkata, darahnya telah mengampuni dosa kita. Tapi kiranya mereka berkata, "Aku orang berdosa." Kenapa? Mereka enggak percaya darah Yesus. Satu ketika, saya pernah ke Ethiopia. Setelah saya datang di Ethiopia, seorang lektor dari Universitas kabari kepadaku. Katanya, "Pak Pendeta, dari tempat yang tinggal kota ini sudah sekitar 13 jam menyetir mobil ke tempat yang Anda sekarang berada. Jika saya datang kepadamu, apakah Pak Pendeta ada waktu ketemu saya? Jika sudah bisa, saya akan berangkat sekarang." Dan saya tanya, "Kapan akan datang?" "Dan jam segini." "Oke, baik, silakan datanglah." Lalu sekitar 13 jam kemudian, akhirnya dia datang. Dan kami berbicara tentang kita. Katanya, "Aku orang berdosa." Karena dia berbuat dosa, jadi aku orang berdosa, katanya Pak Rektor. Dan saya tanya lagi, apakah Tuhan Yesus mati atas kayu salib karena dosa kita? Tapi katanya aku masih orang berdosa. Lalu saya membuka Alkitab. Dan suruh dia baca Roma 3 ayat 23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini sungguh berkata kita semua orang berdosa. Dan coba baca ayat 24. Lalu dia berkata, "Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Ayat 24 ini bilang apa? Lalu dia terus bacanya, ya kita berdoa sungguh akan dibenarkan. Di mana maksudnya? Di mana kata begitu? Tidak ada. Memang sesuai dengan 23 kita orang berdosa, tapi sesuai dengan ayat 24 kita menjadi orang benar. Oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Katanya apa? Sudah dan telah. Sudah selesai maksudnya kan? Jadi oleh
penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena dosa kita. Walaupun kita tidak sama sekali melakukan apa-apa tanpa pembayaran. Jadi gratis, dia telah membenarkan kita. Kita dibenarkan. Jadi rektor itu terkaget, heran. Ada seorang saudari yang datang gereja kami, dan ibunya sudah berusia lebih 80 tahun. Katanya ibu itu, kita semua orang berdosa. Tapi kenapa mereka berkata orang benar seperti orang sesat? Jadi anak ini nggak bisa berkata sama ibunya. Pada saat kami mengadakan retreat di atas puncak gunung Dedok, dan anaknya ini berpikir dia mau undang ibunya ke retreat. Katanya, apakah ibu coba kita perjalanan di hutan enggak? Katanya ibu ini selalu tinggal di dalam rumahnya saja, tapi katanya anak pergi ke perjalanan, waktu bagus, dia setuju. Sekitar 1 jam perjalanan, datang di tempat retreat kami. Oh, tempatnya baik. Lalu dia melihat sekitarnya dan ketemu banyak orang yang sudah di situ. Lalu dia tangkap, ini adalah tempat retreat. Aduh, saya ditipu anakku. Ya, kamu berbohong sampaikan saya di sini. Jadi anaknya berkata, ya ibu, Anda sudah di sini. Bagaimana kita ketemu pendeta Oxford? Apakah saya bisa ketemu dia? Oh ya, sudah bisa. Oke, mari kita ketemunya. Coba kita ke situ. Lalu saya ketemu ibunya. Lalu saya bertanya, ibu, apakah ibu berpikir ibu seorang berdosa kan? Karena sejak muda dia sudah menjadi pegawai negeri. Ibu yang pintar sekali. Katanya, memang aku orang berdosa, kamu seperti yang sesat adalah kata orang benar. Saya tertawa. Ya, apakah orang berkata orang benar adalah sesat, yang kata orang berdosa adalah yang baik? Jadi saya meminta kepada ibu coba baca Roma 3 ayat 23 dan 23:4. Katanya, semua telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah Anda orang berdosa, ibu? Iya, saya orang berdosa, jawabnya. Lalu saya kata, kenapa ibu tidak percaya Alkitab? Kamu yang gak percaya, katanya. Karena kamu yang sesat, gak percaya. Jadi saya tanya, apa ibu percaya kitab? Aku percaya semua kitab. Coba baca ulang, ibu. Dan dia baca ulang. Apakah ibu orang berdosa? Masih orang berdosa? Iya, aku orang berdosa, katanya. Saya tertawa. Lalu saya berkata, apa katanya Alkitab kepadamu? Coba baca ulang. Sampai sekarang, ibu itu juga membaca Alkitabnya, tapi iblis menutup matanya. Jadi kata telah dibenarkan itu tidak masuk ke dalam hatinya. Ibu coba baca dengan baik-baik. Lalu dia baca ulang, dia terkaget. Waduh, ini apa maksudnya? Dan dia terus membaca. Dia membandingkan kitabnya sama kitabku, kitab dia sendiri. Oh, ini tetap sama kitabnya. Lalu saya jelaskan, ibu coba dengarkan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Apakah kita masih orang berdosa? Enggak. Jika kita masih orang berdosa, mati Yesus, kematian Yesus sia-sia. Coba kita baca satu firman Tuhan lagi, 1 Korintus ayat pasal 6, 10 dan 11. Ini berkata, pencuri, orang kekir, pemabuk, pemfitnah, yang penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi ayat 11 berkata, ya, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita,
dan telah membenarkan kita, memutuskan kita. Jadi Tuhan berkata, kamu telah benar. Apakah ini bukan kitab? Ini memang kitab. Inilah firman Tuhan. Tuhan yang berkata, aku membenarkan engkau. Bagaimanapun kita berfikir orang berdosa, tapi kita tetap dibenarkan. Inilah hal yang heran sekali. Jadi kenapa orang tidak dapat menemukan firman ini? Ya, iblis menutup mata orang dan tidak mengenal ini, dan menganggap ada yang berkata orang benar, menganggap orang sesat. Dan mereka kira orang berdosa itulah yang bagus imannya, kiranya gitu. Dengan konferensi dan pertemuan ini, apa yang kami terasa sayang sekali adalah Tuhan Yesus telah mati atas kayu salib dan memandang Yesus. Walaupun begitu mereka berkata orang berdosa, artinya sia-siakan kematian Yesus, kegagalan Yesus Kristus. Dia sungguh mati karena dosa kita, tetapi jika kita masih orang berdosa, karena maksudnya Yesus gagal di atas kayu salibnya. Itulah jahat sekali, tidak ada yang lain. Pada malam itu, ibu itu, dia merendahkan hati dan berkata, Pak Pendeta, saya nggak tahu tentang kitab. Lalu dia terima pengampunan dosa dan terasa bersyukur. Waktu itu dia berusia sudah 83 tahun. Kadang saya ketemu saudara itu di kota Daegu dan tanyakannya, karena sudah lanjut usianya tinggi, dia nggak bisa keluar dari rumah, dan dia sering bertelepon ke teman-teman dan orang-orang yang kenal dia, suruh mereka datang ke rumahnya dan buka kitab dan kasih tahu, ya Tuhan membenarkan kita. Kalau gitu kita sudah dibenarkan. Ya, jika kita berkata kita benar, kita sudah benar. Apa yang kamu memegah diri yang berkata berdosa? Tuhan telah mengampun dosa kita satu kali untuk selamanya dengan sempurna. Tidak ada tertinggal. Dia telah mengampun dosa kita untuk sempurna. Jadi katanya terima pengampunan dosa. Karena dosanya telah mengampun dan terimanya. Kita terima aja, sudah cukup. Bukan kita melakukan sesuatu untuk menghasilkan pengampunan. Tapi sudah dihapuskan, sudah diampuni, sudah disucikan. Ya, sudah percaya dan terima saja. Tapi kenapa orang berkata orang berdosa? Tetap ada kitab kan? Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Katanya apa? Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku. Semua yang telah berbuat dosa tidak akan kehilangan kemuliaan Allah. Orang berdosa tidak akan datang kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan panggil dia? Karena sudah dosamu terampuni. Tadi kembalilah kepadaku oleh darah anakku Yesus. Dosamu telah diampuni untuk selamanya. Hanya kembali padaku. Terimalah apa yang saya berbuat kepadamu. Terima saja. Tidak ada yang kau harus melakukan untuk pengampunan dosamu. Hanya percaya saja. Itu tidak sama sekali sulit. Ini gampang seperti kita bernafas. Lebih gampang dari bernafas. Amin. Kami memberitakan Injil ini. Jadi sekarang pada saat ada yang mengatakan pengadilan, ada yang hakim, ada yang jaksa, ada yang pengacara. Dan jaksa berkata ini orang berdosa, menghukum dia atau meminta terusnya. Dan pengacara pun berkata, ya ini bukan maksudnya, terus.
Ya, mereka saling berkata mendiskusinya. Lalu terakhirnya hakim berkata ini tidak bersalah. Kalau begitu, apa kata jaksa terdahulu itu sudah menjadi nggak apa-apa. Apa kata yang pengacara itu pun tidak berarti. Apa yang berarti adalah kata hakim. Firman Tuhan dan Alkitab adalah kata firman Tuhan yang hakim agung. Jadi mari kita tidak percaya yang lain. Hanya kita percaya kepada firman Tuhan saja. Apa kata kitab suci? Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Jangan berusaha melakukan sesuatu untuk pengampunan dosamu, itu tidak akan berhasil. Tapi Yesus yang melakukannya. Dia telah mengampun dosa kita untuk selamanya. Hanya memandang kayu salib Yesus, dosamu telah diampuni. Jangan dengar kata yang lain. Jangan dengar suara iblis. Semua dosa kita telah diampuni oleh darah Yesus. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Aku telah mengampuninya, jadi kembalilah kepadaku. Semuanya telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya kan? Walaupun kita tidak kerja, tapi kita telah dibenarkan oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah firman Tuhan kita. Dia berkata, membenarkan kau. Kita sudah berdosa, tapi oleh penebusan dalam Yesus Kristus, kita telah dibenarkan, dikuduskan. Amin. Iblis menipu banyak orang. Alkitab berkata, dosamu telah dihapuskan seperti angin tertiup. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan mengingat dosamu. Tapi banyak orang masih berkata mereka orang berdosa. Banyak orang, banyak pendeta pun mengajar begitu di mimbar. Itu sangat bersalah. Sungguh Tuhan Yesus mengampun dosa kita dengan sempurna untuk selama-lamanya seperti salju. Telah mengampuninya. Itulah yang kita percaya. Kita tidak lagi orang berdosa. Memang kita sudah berbuat dosa, tetapi semua hukuman dan telah dijatuh kepada Yesus. Dia telah mengampun dosa kita oleh darahnya. Saya berharap semua hamba Tuhan dapat memberitakan Injil ini. Dulu saya dengar kesaksian bagaimana para pendeta dari CLF yang hadir CLF dapat menerima pengampunan dosa. Itu sangat-sangat baik. Dan katanya dia membaca Alkitab dan mengenal kebenaran oleh Tuhan. Saya berharap Anda semua pun menerima kebenaran Allah oleh percayanya dari semua yang diperlakukan oleh Yesus Kristus. Kita sudah berbuat dosa, tapi Tuhan telah mengampuninya oleh darah Yesus. Biar firman Tuhan kalahkan pikiranmu. Bahwa Tuhan telah mengampun dosa kita seperti salju. Apakah ini yang baik, yang berharga? Coba angkat tangan jika Anda masih punya dosa. Tidak ada kan? Semua dosamu telah diampuni. Kita yakin? Tidak hanya pendeta Oxford saja. Tetapi kita berkata, ada seseorang menjadi penatua, mempersembahkan semua kemilikannya dan melayani Tuhan. Pada saat dia sudah dekat kematian, dia masih terasa dosa, takut, dan mengutuk Tuhan dan mati. Ada banyak yang begitu. Tapi semoga Anda semua beritakanlah Injil ini. Bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita, tidak akan mengingat dosa kita. Kita sudah menjadi seperti salju, sudah tertulis di dalam kitab suci. Dan percayalah hal ini. Inilah yang kita harus menyampaikan.
Tuhan menulis Kejadian 27 kepada yang mau dibenarkan dari perbuatannya. Di pasal Kejadian, pasal 27, Esau berbuat sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk diberkati. Tetapi, melainkan Yakub tidak melakukan apa-apa, tapi oleh siapkan ibunya, dia diberkati. Seperti begitu, bukan kita yang harus kerja, tapi membawa kerja Yesus dan diberkati oleh Tuhan. Apakah Anda sisi Yakub atau sisi Esau? Semoga memihak di sisi Yakub. Jangan membawa hasil pekerjaanmu, tetapi membawa hasil pekerjaan Yesus Kristus. Ya, memang kita udah pernah berbuat dosa, tapi Yesus telah mengampun dosa kita setelah dia mati di atas kayu salib. Percayalah ini dan membawa ini kepada Tuhan. Semua kita hamba Tuhan, mari kita semua memberitakan Injil ini. Di CLF ini mau menyatukan hamba Tuhan di seluruh dunia, biar memberitakan Injil yang sempurna untuk menyelamatkan banyak orang dari dosa. Tuhan mengembirakan bagi kita dan menolong kita. Setelah kita percaya ini, pasti Tuhan akan memberkati sebesar-besarnya. Seperti Esau berfikir dia berbuat baik akan diberkati kiranya, atau dia membantu orang lain akan diberkati, mempersembahkan jadi diberkati, tidak. Tapi hanya oleh darah Yesus. Darahnya saja yang mengampun dosa kita. Jika kita berkata darah Yesus tidak mengampun dosa kita, itu menganggap sepinya, mengabaikannya. Jangan ditipu oleh iblis. Kita semua mempunyai keyakinan bahwa dosa kita telah diampuni, mengucap syukur, hidup berbahagia, kehidupan yang sisanya, dan mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap syukur bagimu. Tuhan telah menulis ternyata di dalam Alkitab dosa kami telah dihapuskan, tapi banyak orang masih berusaha untuk mengampun dosanya diri. Jika Yesus tidak mengampun dosa kami, bagaimana mungkin kami dapat mengampun dosa kami, kan? Tapi Engkau Yesus telah mengampun dosa kami di atas kayu salib dengan darahnya. Kami mengucap syukur bagimu Tuhan Yesus. Engkau telah memutuskan kami oleh darah-Mu. Kami telah dibenarkan. Kami dapat mempunyai keberanian datang kepadamu. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak.